Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BRP, kembali lagi di podcast BRP bersama saya Handiansah dan hari ini spesial banget. Nah, kita kedatangan sosok wakil wakil rakyat yang anak desa banget. Bukan cuma sekedar berjanji, tapi tumbuh dan besar dari pelosok Balangan. Nah, hari ini kita bincang-bincang santai dengan Bapak Supianor, salah satu anggota DPRD Kabupaten Balangan. Betul. Ini kayaknya anggota yang termuda ya, Bapak ya? Alhamdulillah masih muda. Orangnya muda, bapaknya muda, tambah ganteng lagi. Amin. Nah, jadi sahabat BRP, hari ini kita akan bincang-bincang nih tentang perjalanan hidup beliau dan juga perjuangan merangkul aspirasi dari desa-desa terpencil. Nah, dari pelosok menuju puncak pembangunan, membangun desa, menata kota, menuju Balangan yang lebih maju dan sejahtera. Inilah podcast PRP. Sahabat BRP yang tercinta, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Supianor, anggota DPRD Kabupaten Balangan. Jadi kita hari ini ingin menggali informasi dan juga ingin mencari cerita tentang perjalanan hidup Pak Supianor. Jadi selamat siang Pak Supianor. Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Beliau ini selalu energik ya dengan tampilan beliau, selalu semangat. Siap. Ya, alhamdulillah luar biasa untuk beliau. Gini Pak Supianor, enaknya ini gimana? Bung apa Bapak ya? Apa saja boleh. Oh ya, oke. Bapak baik. boleh, Bung boleh. Iya, oke. Baik, Pak Supianor nih. Kami dari tim BRP Podcast ingin coba bertanya nih. Ya. Bisakah Bapak Supianor nih cerita tentang perjalanan hidup secara singkat ya, hingga sampai menjadi wakil rakyat yang lahir atau berasal dari desa pelosok. Nah, apa motivasi terbesar Bapak terjun ke dunia politik? Nah, bisa diceritakan Pak Supianor, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita seberatan. Nah, jadi pada hari ini kami bersama Pak Handi lah. Oke, siap. Desa Baru Penyambaran. Kami sedikit menceritakan tentang masa lalu kita di sebelum sampai ke DPRD Kabupaten Balangan. Kita memang dari anak desa, anak pedalaman, ujungnya Kabupaten Balangan itu berada di Desa Mamigang. Iya. Desa Mamigang adalah desa pemekaran dari Desa Uren. Oh. Jadi kebetulan Mamigang itu adalah anak desa dan pemekaran pada tahun 2012. Jadi ngomong-ngomong nih, Pak Supianor ini aslinya dari desa mana, Pak? Dari Desa Mamigang. Mamigang. Betul. Luar biasa. Pemirsa, sahabat BRP, Desa Mamigang itu desa paling ujung ya. Desa paling yang ujung di ada Kabupaten di Balangan. Kecamatan Halong. Kecamatan Halong. Ini lanjut Pak. Siap. Supianor nggih. Jadi setelah kita awali dengan cerita masa kecil kita adalah dilahirkan di Desa Mamigang. Dari kehidupan yang sangat sederhana sebenarnya, bukan berawal dari latar belakang keluarga berada maupun orang-orang politik lah bahasanya. Oh iya. Jadi sebelum itu memang kami bersekolah di SD Uren. SD-nya, SMP-nya kita di Halong. Oh, SD-nya SD Oren asal sekolahnya ya. Habis itu ke SMP Halong. Oh iya. Dan setelah itu kita ke SMA Paringin. Selanjutnya setelah kita tamat
SMA Heeh. kita sempat diminta menjadi Panwaslu Kabupaten desa, pengawas Panwaslu desa. Heeh. Jadi di situ kami setelah jadi Panwaslu, kayaknya kami menjadi bahan orang untuk Yang mengenal ya istilahnya. betul. Nah, waktu itu memang kami pikir kalau di Panwaslu ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, lebih baik kita daripada kami ini jadi pengawasnya, lebih baik kami ikut aja katanya. Oh sekalian ya. Sekalian jadi pemainnya aja katanya. Iya benar sekali. Iya. Tapi resikonya tinggi. Nah, jadi lebih baik kita jadi pemainnya aja sekalian kan gitu. Oh ya, jadi dari awalnya memang aktif di Panwaslu dulu ya. Di Panwaslu dulu. Ya memang betul. Apa ibaratnya semua pekerjaan itu resikonya memang berat ya. Betul. Tergantung dari kita aja. Oke, lanjut Pak Supiano. Jadi setelah kita di Panwaslu di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita geser setelah pemekaran desa, kita ditunjuk oleh masyarakat Desa Mimigang untuk menjadi sekretaris desa Mimigang. Oh, sekretaris desa. Sekretaris desa. Oh, jadi Pak Supiano pernah jadi perangkat desa istilahnya. Betul. Wah, luar biasa ini. Perangkat desa itu di tahun 2013 sampai tahun 2018. 2013 ya. Sampai tahun 2018. 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ya. Kurang lebih. Iya. Jadi 2018 itu kita diminta untuk mengikuti dicalonkan di partai. Oh iya iya. Dicalonkan menjadi peserta calon DPRD. Nah, jadi setelah kita diminta untuk mendaftar calon, ada beberapa partai yang menggandeng kita kemarin yang mempinang kita kan. Nah, sehingga kita terpikat dengan partai dari beberapa partai yang memberikan pinangan kepada kita. Oh iya iya. Padahal kami belum berpengalaman berpolitik gitu. Belum punya pengalaman berpolitik dan kemana arahnya dan seperti apa tujuannya. Yang jelas pada saat dipinang kami pikir, kalau kita umpah di sini mengikuti di politik, mengikuti maju ke ruang yang lebih besar dan yang lebih dalam, mungkin untuk menyalurkan aspirasi kita, aspirasi masyarakat kita, keluarga kita dan kawan-kawan kita, kita kesulitan. Kita perlu akses untuk masuk. Betul. Perlu akses untuk masuk ke ruang yang bisa memperjuangkan hak-hak yang ada di masyarakat. Di masyarakat. Ya. Apalagi di wilayah kita itu daerah-daerah yang memang terpencil. Iya benar. Daerah-daerah pedalaman yang memang perlu diperjuangkan, perlu diperkuat, perlu dipertegas. Iya. Yang bisa mempertegas dan perkuat itu adalah kita sendiri. Benar. Tadi Bapak punya tanggung jawab dan juga semangat ya untuk memajukan desa. Memajukan desa dan memajukan wilayah yang terpencil di pelosok, khususnya di kabupaten, umumnya di Kabupaten Balangan, khususnya di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi. Oh ya benar. Nah, itu adalah daerah-daerah yang memang menjadi penghujung di Kabupaten Balangan. Nah, sehingga dengan motivasi itu tadilah kami pengen ada perubahan yang lebih baik. Ini dari kita ya, untuk kita, gasan seberata. Benar sekali. Luar biasa sahabat BRP. Jadi perjalanan beliau Bapak Supiano ini ada dari awal sebagai Panwaslu ya. Panwaslu Setelah desa. Itu tingkat Panwaslu tingkat desa, selanjutnya menjadi perangkat desa. Nah, jadi artinya pengalaman beliau itu udah luar biasa ya dari sisi administrasi ya, pelayanan pemerintahan ya. Betul. Nah,
dan akhirnya dipinang oleh salah satu partai untuk dijadikan kandidat dan akhirnya beliau sukses menjadi anggota DPRD Kabupaten Balangan yang termuda mungkin ya, yang termuda. Kalau dilihat dari fisik memang termuda ini, sahabat BRB. Anggap termuda lah. Orang yang muda, energik dan juga ganteng, gagah tentunya. Iya. Dan gini ya, Pak Super, kita ngomong-ngomong lagi nih. Siap. Apa sih perbedaan paling mencolok ya antara persepsi masyarakat di kota dengan realitas nih? Nah, persepsinya masyarakat di kota dengan di desa atau di pedalaman itu. Okay. Kalau persepsi perbedaan apa yang mana? Persepsinya bisa juga. Okay. Persepsi antara kota dan desa sebenarnya. Kalau daerah perkotaan, itu tingkat kemajuan kan sudah terlihat, sudah dirasakan. Iya. Kalau tingkat kemajuan pembangunan dan jalan jembatan, kalau di desanya masih belum maksimal ya. Belum maksimal. Artinya masih banyak yang perlu dibenahi lagi ya. Betul. Jadi sehingga persepsi itu bahwa desa adalah daerah-daerah pedesaan, itu daerah-daerah yang di pinggir bahasanya. Iya benar. Daerah pinggiran. Tapi pola itu kita balik. Iya. Karena dibalik apa? Dengan tadi pembangunan desa dan penataan kota. Iya benar. Karena daerah-daerah untuk pembangunan kota itu sudah dilaksanakan di beberapa tahun sebelumnya. Kita mintakan pola yang berbeda. Wah itu yang luar biasa ya. Jadi pola yang berbeda, kita bangun desanya. Iya. Baru tata kotanya. Karena kotanya sudah beberapa tahun yang lalu sudah dibangun. Benar. Tinggal penataannya aja lagi. Nah itu mungkin yang bisa kami tambahkan terkait persepsi tentang kota dan desa. Iya benar. Ya menarik memang. Jadi istilahnya sesuai dengan visi misi Pak Bupati ya. Betul. Artinya membangun desa baru menata kota. Nah benar. Gini lagi ya Pak Supianur ya. Jadi kami ingin bertanya lagi nih. Bisa ceritakan nih pengalaman Bapak nih yang paling berkesan. Nah gitu kan. Mungkin bisa juga agak lucu nih. Atau ada juga nih ada pengalaman yang rada haru ya itu lah. Saat reses di wilayah pelosok yang jalannya rusak parah, mungkin yang desanya itu masih sangat gini ya, belum tersentuh dengan pembangunan gitu. Mungkin ada kesannya, pernah nggak pengalaman gitu? Kalau pengalaman kita tentang masa resesnya ya, di masa reses kita untuk di Kecamatan Jue dan Halong khususnya. Iya. Kalau terkait terkesan, banyak hal yang kami sangat terkesan dan menarik gitu. Terutama daerah-daerah memang yang daerah di pedesaan, daerah pedalaman. Yang situasinya pada saat itu yang masih gelap gulita. Karena jangkauan listrik kita masih belum penuh. Iya benar. Kalau setiap desa oke. Iya. Listrik PLN kita setiap desa sudah terjangkau. Tetapi anak desa masih ada beberapa yang belum terjangkau. Sehingga kebutuhan di tengah masyarakat kita pada saat ini yang dimintakan dalam sebuah program negara, nawacitanya untuk menerangi Nusantara dan bahkan Balangan Balangan terang kan? Ya benar. Nah, sehingga hari ini ada beberapa solusi yang bisa kita usulkan dan kita perjuangkan di DPRD bersama pemerintah bahwa penerangan desa ini pilihannya kita untuk PLN masih lambat, kita pilih solusi lain. Nah, sehingga kita masukkan itu terkait penerangan jalan desa. Nah, kemungkinan hari ini sudah ada beberapa, mulai Tabuan dan juga Uren itu sudah terang di malam hari. Luar biasa ya. Halong, Tabuan sudah terang juga. Tapi memang tidak bisa serta-merta serentak. Kita tahap demi tahap, ada beberapa titik desa yang kita terangi. Iya. Tahap-tahapan giliran. Nah, jadi kalau kesan-kesan yang lain sebelum sampai ke titik
pada hari ini ada beberapa desa kayak di Sawang itu kemarin sempat kita hendak tajun ke jurang gitu nah. Oh, waktu kunjungan ke sana gitu. Kunjungan ke sana. Karena ada jalan JUT kan. Ya, oh. Ya, nih ngomong-ngomong desa Hawang ya. Sawang itu anak desa Mamigan. Oh, itu berapa jam perkiraan kalau perjalanan ke sana? Jaraknya dari mana maksudnya? Dari Halong. Kalau dari Halong, Kecamatan Halong ya. di kendaraan mungkin 1 jaman lah. Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Jadi di sana itu kalau saat ini listrik belum ya? Belum. Karena apa jadi belum? Kemarin dari PLN tuh masih membutuhkan akses. Oh iya. Akses jalan untuk mengangkut logistiknya maupun tiang, tali dan sebagainya dari PLN. Sehingga di tahun 2023 kalau tidak salah 2024 itu jalan Sawang ini sudah dicor. Pengecoran sudah. Jalannya luar biasa. Jadi hari ini ke Sawang itu sudah ada lagi terlalu ekstrim, sudah bisa dilewati kendaraan, sudah bisa dilewati mobil. Alhamdulillah. Dilaksanakan oleh Karya Bakti kemarin. Oh, melalui program Karya Bakti dari TNI ya? Betul. Oh iya. Sehingga hari ini akses ke sana udah lumayan gitu. Ya, alhamdulillah. Sahabat BRP, memang apa yang disampaikan beliau tadi tentang penerangan ya. Betul. Di kabupaten. Memang di Kabupaten Balangan ini sudah sangat terasa untuk penerangan jalan ya. Betul. Khususnya jalan raya. Jadi sudah sangat terasa dari, kalau kita lihat itu dari perbatasan antar kabupaten itu, kalau udah masuk ke wilayah Balangan, itu sangat terasa. Betul. Terangnya itu luar biasa. Sampai ke desa, sampai ke kecamatan sekarang. Betul. Kecamatan sampai ke desa-desa. Cuman ke anak-anak desa sudah mulai penerangan yang disampaikan oleh Pak Subenyor tadi. Betul. Itu jalan arah Urin ya. Jalan arah Urin itu sekarang ini diterangi dengan lampu tenaga surya ya. Betul, solar cell ya. Itu sudah sangat terasa juga, sahabat BRP. Memang betul apa yang disampaikan, terang banget. Nah, jadi itu yang kelebihan untuk Kabupaten Balangan ya, penerangan jalan. Jadi masyarakat sudah sangat terbantu dengan adanya penerangan. Apalagi kan kita kalau mau berjalan ke Paren, istilahnya biarpun tanpa lampu ya, bisa ya, karena saking terangnya jalan. Jadi sangat menarik. Jadi bahasanya itu kan dulu tuh rame orang kehantuan kan. Wah, ini sudah ada lagi kehantuan. Iya. Jadi istilahnya kesannya kan dulu saking gelapnya ya. Betul. Saking gelapnya jalan antar desa, antar kecamatan. Dikatakan Pak, kehantuan. Iya. Nah, jadi menarik ya. Sudah jalan, penerangan. Ditambah lagi yang poin ketiga adalah jaringan internet. Ya betul, jaringan internet. Jadi ada beberapa kali memang kami ke Kominfo Provinsi bersama dengan Kominfo Kabupaten untuk mengusulkan agar jaringan internet kita ini lancar, jaringan hubungan komunikasi kan. Iya betul. Waktu itu sempat kami datangi ke Kominfo Pusat. Jadi Bapak tetap bergerak ya, mengusul nih untuk penambahan atau penguatan internet jaringan. Karena sekarang ini masyarakat itu sudah sangat tergantung ya. Tergantung sekali dengan internet sekarang. Satu tadi akses jalan maupun jembatan. Yang kedua tadi listrik. Ya betul. Ketiga jaringan internet. Itu luar biasa. Memang kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan. Dibutuhkan benar. Sehabis kalau sudah listrik masuk, nah baru kan internet lagi. Betul. Ya, tapi harapan kita mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Pak Subenyor beserta anggota-anggota yang lain, pemerintah daerah juga bisa nanti memperjuangkan internet masuk desa dan juga penerangan di desa sampai ke pelosok-pelosok. Harapan sahabat BRP mudah-mudahan terkabul nantinya ya, terlaksana. Amin.
Menarik Pak Supianor. Jadi di sini kami coba lagi ingin bertanya ya. Untuk tahun 2026, ini kan kita sudah tahun 2006 ya, 2026. Prioritas apa saja yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah pelosok? Nah, karena kan kita hari ini berbicara masalah ke pelosok terus ya, daerah pedalaman. Nah, gitu. Kalau perkotaan beda ya. Jadi pelosok nih. Kira-kira program apa sih, Pak Supianor? Memang kita sama-sama itu dengan pemerintah bahwa tahapan-tahapan ini adalah peningkatan ekonomi masyarakat arahnya. Nah, salah satunya tadi adalah kita aksesnya dulu. Betul. Untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan yang ada di Kecamatan Duai dan Halong khususnya, dan Kabupaten Balangan pada umumnya, tentunya akses tadi untuk mengangkut atau diangkut hasil perkebunan, pertanian, okay. Ya alhamdulillah jalan-jalan yang ada di wadah kita dan jembatannya sudah hampir di 65% terlaksana dan terbenahi. Alhamdulillah. Itu nomor satu dulu. Mungkin tahapan 2026 adalah melanjutkan titik-titik yang memang masih kurang gitu. Yang masih belum tersentuh ya, dibuka akses ya. Tersentuhnya sudah, tapi belum penuh, belum selesai. Belum sepenuhnya. Belum 100% kan gitu. Oh iya betul. Misalnya sudah terlaksana di 60%, berarti masih dilanjutkan ke 40%. Wah, luar biasa. Jadi sehingga kalau berbicara peningkatan ekonomi masyarakat pada saat ini,